Вы переступили определенный рубеж. Я вот с этим хочу вас поздравить, хочу вас поблагодарить. Tak ada habisnya. Setelah serangan mematikan Rusia lewat peluncuran rudal balistik Oresnik membelah langit Ukraina, kini giliran sekutu Vladimir Putin di Chechnya ambil bagian dalam eskalasi. Melalui keterangan pada hari Jumat, pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menyerukan serangan ke negara-negara NATO yang memasok senjata ke Ukraina. Di sisi lain, Komandan Pasukan Khusus Akhmat, Avdi Alodinov, mulai memikirkan cara mempersenjatai musuh-musuh NATO sebagai bentuk pembalasan. Retorika yang meningkat ini menandakan konfrontasi lebih luas, tanpa batas menjangkau hingga luar Ukraina untuk selanjutnya menantang kekuatan Barat secara langsung. Saatnya serang negara yang membantu Ukraina. Dalam serangkaian pernyataan provokatif, Ramzan Kadyrov menyerukan serangan menghancurkan terhadap negara-negara NATO yang memasok senjata ke Ukraina. Seperti yang dicatatkan Putin, Ukraina tidak mungkin menggunakan rudal jarak menengah dan pendek tanpa partisipasi dari negara-negara NATO. Mengutip RIA Novosti, Kadyrov tampak antusias dan mengatakan dirinya telah lama menunggu pernyataan seperti itu dari Panglima tertinggi ketika Putin akhirnya angkat suara dan merespons campur tangan Barat dengan rudal balistik pada 21 November lalu. Ia juga menyebut sudah waktunya menanggapi serangan musuh seperti itu. Sebab Barat harus dimusnahkan dengan ledakan agar tidak akan ada satupun yang tersisa mengacu pada fasilitas militer musuh. Melalui saluran telegramnya, Kadyrov menulis dirinya percaya bahwa sudah waktunya memberi serangan mematikan kepada negara-negara yang takut mengakui partisipasi mereka dalam konflik secara terbuka. Mereka duduk di sana di Barat, Anda tahu. Hangat dan cukup tenang. Jadi biarkan kulit sendiri yang merasakan seperti apa perang yang sebenarnya, tegasnya. Kadyrov pun yakin jika hal ini dilakukan, negosiasi bisa dimulai sekarang. Tetapi hanya diperlukan satu syarat untuk duduk di meja perundingan, yaitu memenuhi semua persyaratan Rusia tanpa diskusi dan permintaan keringanan hukuman. Tunjukkan keunggulan senjata jarak jauh. Selain menyerukan serangan menghancurkan terhadap negara-negara NATO, Kadyrov pada gilirannya menekankan perlunya menunjukkan keunggulan militer Rusia dengan senjata jarak jauh. Masih berdasar pada pernyataan yang dikutip RIA Novosti, Kadyrov menyambut baik poin pidato Putin terkait partisipasi dari negara-negara pendukung Ukraina. Penting untuk menunjukkan kekuatan membunuh senjata jarak jauh Rusia secara penuh, sehingga tidak hanya Nazi Ukraina tetapi seluruh Barat bergidik ketakutan dan putus asa di depan perkembangan militer kami yang maju. Apakah mereka menginginkan perang nyata dengan Rusia? Jadi mari berikan apa yang mereka inginkan. Ujar pemimpin Chechnya itu dengan semangat. Tak heran jika Kadyrov amat optimis, mengingat Rusia memang diberkati dengan kekuatan rudal yang mumpuni, termasuk kepemilikan peluru kendali antar benua atau Intercontinental Ballistic Missile. Terdapat 4 rudal balistik antar benua yang diketahui sebagai andalan militer Rusia sejauh ini. Di antaranya RS-28 Sarmat yang memiliki nama NATO Satan hingga RS-24 Yars atau SS-29, rudal mematikan yang dapat menjangkau jarak hingga 12.000 km. Adapun RT-2PM2 Topol M yang merupakan upgrade dari SS-25 juga termasuk di antara rudal yang membawa hulu ledak nuklir cukup besar. Terakhir, ada RS-26 Rubez yang sedang dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi senjata penghancur dahsyat. Dan jangan lupakan rudal Oresnik, sebuah senjata yang cara menghentikannya pun masih dibahas dan dipelajari pihak Barat hingga saat ini. Persenjatai musuh NATO. Tidak hanya Kadyrov yang bersuara lantang. Komandan Pasukan Khusus Akhmat, Avdi Alodinov, juga ikut bersuara dengan mulai memikirkan cara mempersenjatai musuh-musuh NATO sebagai bentuk pembalasan. Jika ditelisik ke belakang, ancaman terhadap negara-negara NATO terutama tentang bantuan senjata ke musuh-musuh mereka bukanlah hal baru.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menegaskan pada Juni lalu bahwa Barat akan menerima balasan yang sama jika mempersenjatai musuh Moskow. Sejalan dengan itu, Presiden Putin kembali memperingatkan pada sebuah forum terkait kemampuan Moskow mempersenjatai musuh Barat untuk menyerang target Barat. Hubungan antara Barat dengan sejumlah negara-negara rival akhirnya terus memanas, apalagi Joe Biden nekat mengabaikan peringatan Putin di ujung masa kepemimpinannya. Pada momen konferensi tinggi NATO bulan Juli di AS, perseteruan dan peningkatan risiko Perang Dunia III diangkat sebagai isu utama dalam forum aliansi militer Barat itu. Hasilnya, sejumlah anggota menyoroti ancaman dan tantangan sistemik yang ditimbulkan oleh Rusia, China, Korea Utara, dan Iran. Mantan Sekjen NATO George Robertson sekaligus memperingatkan angkatan bersenjata NATO agar memiliki kapasitas untuk menghadapi kuartet mematikan yang berisi 4 negara tersebut. Pasalnya, mereka terus bekerja sama dan memperkuat hubungan satu sama lain. Meski kerap membantah di hadapan media, kita semua tahu bagaimana hubungan keempat negara ini. Tidak hanya hubungan diplomatik, transfer senjata juga sering terdeteksi, dan jika hal itu terus dilakukan dengan intensitas yang semakin ditingkatkan, bukan tidak mungkin negara-negara NATO akan semakin kewalahan. Menantang Barat secara langsung. Berbagai reaksi hadir setelah aksi saling serang antara Rusia dan Ukraina mengalami peningkatan pekan lalu. Namun secara keseluruhan, serangan kali ini dinilai telah memicu kekhawatiran akan dimulainya fase baru yang berbahaya dalam perang. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengecam penggunaan rudal baru Rusia ke wilayahnya. Sementara Presiden Putin lebih banyak menyoroti keterlibatan Barat, dalam hal ini izin AS dan Inggris menyerang Moskow dengan rudal jarak jauh ke wilayahnya. Mantan Duta Besar Ukraina untuk AS Valery Chaly menggambarkan serangan itu sebagai tahap baru dalam agresi Rusia. Kepada VOA, ia mengatakan ini bukan hanya tentang Ukraina tetapi juga menyangkut sekutu-sekutu Barat. Lebih jauh disebutnya, peningkatan konflik merupakan tantangan bagi sistem keamanan Eropa dan Amerika Serikat secara langsung. Moskow mengisyaratkan kesiapannya untuk meningkatkan pengaruhnya secara dramatis terhadap Barat, katanya melanjutkan. Karena itu, respons terhadap Rusia nantinya harus jelas, bersatu, dan tegas. Jika tidak begitu, maka berisiko membuat Rusia semakin berani dan membahayakan keamanan negara-negara yang berada di bawah naungan NATO. Tapi kondisi kini jadi makin sulit buat Ukraina dan sekutunya mengingat negara-negara Barat tidak yakin tentang langkah Rusia selanjutnya. Rusia punya hak menyerang. Vladimir Putin telah memperingatkan sebelumnya bahwa langkah AS dan Inggris mempersenjatai Ukraina sama saja artinya dengan Rusia berperang melawan NATO. Karenanya ia tak lagi menahan diri mengatakan Moskow dapat menyerang negara-negara yang telah mengizinkan Kiev menggunakan rudal mereka untuk menyerang Rusia. Dan jika terjadi eskalasi secara agresif, kami akan memberikan respon tegas dengan cara yang sama, katanya pada Kamis lalu. Ia bahkan menyatakan bakal mengeluarkan peringatan dini jika meluncurkan lebih banyak serangan ke Ukraina untuk menjamin keamanan warga sipil. Serta memperingatkan bahwa sistem pertahanan udara AS tidak akan mampu mencegat rudal Rusia. Artinya, Putin tidak hanya datang dengan rencana tapi juga persiapan. Hal inilah yang dipandang pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, harus dilakukan secepatnya. Ia dan pasukannya tinggal menunggu perintah dari pemimpin tertinggi untuk melakukan eksekusi. Begitulah, setelah lebih dari 1000 hari berperang, Rusia berada di posisi yang lebih unggul. Sehingga apapun respons Barat setelah ini akan menjadi pembuktian penting bagi kapasitas mereka menangani musuh sekutu di masa depan. Sikap Kadyrov bukan sekadar sikap politik, namun merupakan visi mematikan yang bisa membawa konflik di Ukraina ke skala global. Menurut kalian, bisakah Ukraina berbuat lebih banyak?